Pada saat itu saya lihat ya 2020 kemarin 24 ketiga, Satgas ya. Satgas. Mereka datang dan melihat keadaan hidup masyarakat susah. Maka mereka jatuh hati. Kasihan. Jadi TNI Dari TNI kepada dari masyarakat. TNI 111 jatuh hati Untuk saudara-saudara kita di sana. kehidupan ini. Makan ini. Bentar. Jadi TNI-nya sendiri di sana bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik, sangat erat. Dan mereka masyarakat lebih senang itu dengan TNI. TNI-nya bekerja dengan baik ya. Bekerja dengan Oke, baik. tapi dana yang dikucurkan oleh pemerintah tidak masuk ke bawah. Tidak masuk. Satu-satunya harapan mereka dan boleh dibilang fungsi negara, hadirnya negara satu-satunya yang hadir di pedalaman, kita sebut pedalaman, cuma melalui TNI. Cuma melalui TNI. Sekarang ini. Jadi instansi lain dan lain-lain ada tapi kendor dan nggak seberani TNI. Jadi yang benar-benar tumpuan masyarakat untuk tetap bertahan hidup, sakit misalnya, mereka ini ada permasalahan apa? Tapi kan TNI kita ada batasnya, Pak. Ada batasnya Om Ded, ada batasnya. Tapi ya bagaimana? Jadi TNI kita juga nggak bisa ngelihat mereka, contoh dari 111 Satgas di Papua yang mungkin prajurit muda nggak pernah ke tempat medan seperti itu, melihat situasi yang nggak pernah mereka bayangkan sendiri, nggak pernah terjadi di sekitaran mereka. Jadi walaupun di tengah keterbatasan mereka selalu berusaha untuk semaksimal mungkin dengan gaji yang pas-pasan, Om Ded. Bagaimana caranya rekan-rekan tentara ini memberi ratusan warga lokal makan kayak beras, mie instan, snack-snack buat adik-adiknya. Dengan gaji yang terbatas, akhirnya mereka ini kadang kebanyakan juga memutar otak. Oke, kita coba buat yuk bikin video dan lain-lain. Ternyata penonton suka. Penonton suka dititipkan, dikenal nama-nama adik-adiknya. Misalnya contoh ADA, titip uang buat jajan ADA 100.000. Nanti Natalan ada yang transfer, tolong belikan buat Natalan mereka. Belikan baju buat mereka, beras buat mereka, seperti itu. Karena di tempat Pak Manu ini tidak ada pekerjaan. Nggak seharusnya seperti itu kan. Nggak seharusnya seperti itu. Jadi saudara-saudara kita, kebanyakan ini cuma mewarisi derita. Dari beliau ke anaknya cuma derita-derita saja. Dan ini yang kita tampilkan, kita bawa jauh-jauh, butuh 2 hari untuk ke Jakarta, Om Ded. Butuh 2 hari untuk ke Jakarta dengan catatan itu cuaca juga baik. Nah kalau misalnya cuaca buruk itu nggak nyampe-nyampe ya Pak Manu. Nah inilah suara asli Papua pedalaman yang tidak terkontaminasi, tidak berbicara dengan embel-embel mungkin kepentingan pribadi. Inilah suara aslinya seperti ini. Inilah orangnya. Dan ini jumlahnya masih banyak sekali. Gue masih punya tanda tanya satu, Bon, dari pembicaraan kita ini. Jujur, sebelum kita bicara ini, gue juga paham keadaannya seperti apa ya. Tapi kan kita di sini kan intinya buat masyarakat dan buat pemerintah dengar. Ya kan? Kalau konteksnya seperti itu, artinya kan ada pemerintah daerah oknum yang korupsi. Iya apa tidak?